Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Sarasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Namun ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Lautan Cina Selatan dan juga Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia yang tersisa dan juga menetap berada di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia yang saat ini terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan juga Oseania. Selanjutnya, para pendatang-pendatang yang datang ke Kepulauan Indonesia membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Jutro-Melayu. Kedatangan mereka terpisah, diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun selain Proto-Melayu dan Jutro-Melayu, ada juga suku bangsa yang datang ke Indonesia, seperti ras Melanosoid dan juga Negrito serta Wedid. Dalam video kali ini kita akan membahas suku-suku pendatang tersebut. Pertama kita akan membahas Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan, atau tepatnya daerah Yunan sekarang, mereka bermigrasi ke Indochina dan juga Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan juga Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu ke Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Jutro-Melayu, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan dijadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan suku Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto-Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bangsa Batak. Nah, tadi merupakan sedikit penjelasan tentang suku bangsa Proto-Melayu. Sekarang kita akan membahas suku bangsa Jutro-Melayu. Jutro-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, atau bisa disebut juga kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada Proto-Melayu karena mereka sudah dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna.
Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Dutro Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Dutro Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Dutro Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang. Bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar. Kedatangan ras Dutro Melayu di kepulauan Indonesia semakin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Dan hingga pada akhirnya Proto serta Dutro Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Kemudian pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Dutro Melayu. Selanjutnya tentang bangsa Melanosoid. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sebelum Masehi, kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Sedangkan asal mula bangsa Melanesia, yaitu Proto-Melanesia, merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Namun setelah lama menghuni daratan Papua, bangsa Proto-Melanosoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru, yaitu ras Proto-Melayu tadi atau Dutro Melayu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanosoid menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara dan Maluku. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang bangsa Negrito dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan Melayu muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedid. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika, demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedid terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Persebaran orang-orang Wedid di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, di Siak, dan juga di Sulawesi. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang-orang Indonesia saat ini. Tadi merupakan penjelasan tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.